Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day, everybody, and Goedemorgen Morgan. Yeah, first I would like to thank Mr. Hartanto and team for hosting this event. And welcome to all the participants and to the IPC representative, Jorian, Serkan, Garkin, and others. It is always great meeting you all on this food for thought session. There are numbers of, how many people now attending? Like 20, like there are 20 participants now. Quite good. Okay, today we have a very interesting topic on GIS cloud computing with the title Technology Trend, Satellite Image Processing Using Cloud Computing. Mr. Hartanto will be our distinguished speaker. Mr. Hartanto is an IPC alumni, professional master at the Department of Natural Resources Management, Sustainable Agriculture Program, class of 2002 and 2003. Currently, he is working as a senior officer, ahli Perikayasa Madya, saya nggak tahu bahasa Inggrisnya, at the Center of Technology for Regional Resources Development, atau Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah, Agency for the Assessment and Application of Technology, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. And today, we will be talking about what, why, how, and the advantage of the cloud computing to support faster analysis. Personally, cloud computing is one of the advances of the technology that always fascinates me, other than artificial intelligence. I remember that back on the earlier stage of my GIS career with ArcInfo and ArcCloud, where I have to use PC with 386 RAM processor and using a floppy disk to save and to carry my data. Back in 1993, something like that. Okay, before we begin our session, the similar house rule will apply, that there will be a 30 minutes presentation followed by 45 to 1 hour question and answer. In the question and answer, the audience might ask a question using raising hand button or posting a question on the chat room. So please locate your own toilet, exit door, and bring your own coffee. And without further ado, Mr. Hartanto, the microphone is yours. Good afternoon and guten morgen, everybody. I'd like to present my title is like Irawan Asad said about image processing using cloud computing. Let me share my presentation. A second. Okay, ready? Yeah. As Pak Irawan said, moderator said that I'm working for agency for application and I forgot. BPPT, Badan Pengkajian Penerapan Teknologi. Agencies for Assessment and Application of Technology. I forgot for my office because I have 2 months in my home. So okay. I hope tomorrow I will remember how to go to the office. Okay. I'd like to present in bilingual. One in Bahasa Indonesia and also in English for some slides. The slide is in English. Okay. Everybody now talking about cloud, even the cloud itself. We know that millennial generation of cloud, if they are asked about what do you want to be when you grow up, they will answer data storage, not like like in the past I will be a Formula Nimbus or whatever, and now they will answer I want to be a data storage. That's a joke.
and everything we can put on the cloud using red and green and yellow balloon, like on the left side. This is for the condition right now, yeah. But what is the cloud actually? This is the cloud computing. Cloud computing is a technology. It started at about 10 or 15 years ago, but now that's very important to us. The applied cloud computing nowadays is for office. We know Google Drive since 9 years ago or 10 years ago. We know Google Drive. There are Google Docs, Google Slides for presentation, or Google Sheet for tables, and also Microsoft have OneDrive. There are also another one, Box, etc. A lot of cloud for office management, and the other one, they are for spatial. S3, they have ArcGIS Online. Google, they have Earth Engine, and many things. We can find many services about spatial cloud. And we also have business cloud like Alibaba Cloud. In Indonesia now they have many ads about the Alibaba Cloud, and also Amazon Web Services. Almost everybody knows about Amazon and Amazon Web Services, so we can sign up free. And they have also for a certain level we have to pay. I don't know what price. And also we have Telkom for business. Many cloud right now in Indonesia and also around the world. And where is the cloud actually? On this terminology, the cloud is not up there, not that one. No, the cloud actually a lot of cloud, not all, but a lot of cloud on the floor of ocean. Okay, the servers farm, we call the servers farm. They put the servers di bawah laut. Jadi server ini diletakkan di bawah laut ya. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Server ini diletakkan di bawah laut, seperti misalkan Microsoft. Mereka Microsoft, betul. Microsoft punya server ini di bawah laut di pantai California kalau nggak salah, saya lupa. Mereka punya di sana. Kemudian yang lain juga mengikuti dengan berbagai macam teknologinya. Google juga mempunyai server-server yang diletakkan di bawah laut. Karena menurut mereka ternyata efisiensinya luar biasa. Karena apa? Jika server diletakkan di bawah laut, they don't need pendingin. Mereka tidak butuh lagi pendingin, karena mesin-mesin itu langsung diserap oleh air. Ya. Nah itu yang salah satu yang menghemat dari segi pembiayaan. Terus apa memangnya mesinnya nggak konslet kena air? Enggak ya pasti ya. Mereka udah punya satu sistem tersendiri. Jadi server farm ini diletakkan di bawah laut, dan sekarang banyak, bukan hanya di Amerika aja, di Turki juga begitu, ditaruh di bawah laut ya. Kemudian di beberapa negara lain, di Asia Timur juga ada yang sudah mulai, kalau nggak salah di Korea atau di mana ya saya lupa, perusahaan-perusahaan besar dunia menanamkan servernya di bawah laut. Kemudian kita kembali ke struktur cloud computing. Sebetulnya cloud computing itu apa sih? Saya bermula dari cloud computing itu sebelum ke remote sensing. Cloud computing bukan sekedar awan, bukan sekedar server yang diletakkan di suatu tempat ya, tapi server yang mempunyai berbagai macam fasilitas di sana, layanan.
layanan. Jadi harus punya layanan di sana. Layanannya tadi bisa berupa untuk office, bisa berupa untuk spasial, bisa untuk macam-macam. Antara lain adalah untuk spasial yang kita gunakan. Kita sekali lagi kita sudah menggunakan ini dalam keseharian. Tadi kita pakai Google Docs, kita pakai memanfaatkan Google Drive. Kalau kita lihat Google Drive kan kita letakkan file di sana, kemudian file itu masih bisa kita olah dan untuk menulis kita pakai Google Docs gitu kan. Jadi ada aplikasinya di sana ya. Tidak sekedar tempat menyimpan, tapi ada aplikasinya. Nah di sini ya kalau kita lihat di tengah ini dia mempunyai keberagaman, ada application-nya, platformnya juga macam-macam. Itu bukan urusan saya, maksudnya saya nggak mengurusi hal itu. Yang saya tahu hanyalah saya ingin menggunakan cloud ini untuk keperluan saya, untuk remote sensing. Nah ini kalau kita lihat zaman dulu ya, kalau kita lihat zaman dulu data flow, data satelit itu seperti ini. Jadi satelit merekam di atas, kemudian datanya sama dia dikirim ke ground station terdekat di satelit tadi. Kemudian ground station ini akan mengirimkan ke processing center. Processing centernya diolah, kemudian dari sana baru ditaruh di database mereka. Nah, database ini nanti diakses oleh agen-agen data. Agen data inilah tempat kita memesan data. Jadi kita pesan data, saya ingin data daerah Jawa Tengah untuk bulan Februari kemarin gitu kan. Saya minta ke agen, nanti si agen ini akan mencarikan, kemudian dia akan mengirim ke kita quick look-nya. Benar yang ini Pak? Oke, langsung mereka pesankan, kemudian mereka antar. Nah ini suatu proses yang sangat lazim sekian puluh tahun, sejak tahun 90-an yang saya kenal ya. Sejak tahun 90-an sampai sekarang pun masih banyak ya. Kalau untuk swasta mungkin dari sisi resolusi tinggi masih ke agen. Kalau pemerintah kan sudah ke 8 ya, 8 sudah mengurusi ini. Jadi kalau untuk swasta saya pikir masih bisnis yang bagus juga di sini. Nah ini flow yang kita kenal selama ini. Gitu. Sekarang bagaimana dengan flow yang ada di sini, yang ada di mana, yang ada di cloud. Kalau yang ada di cloud sekarang, dia di cloud itu tadi kita lihat dia punya database, ya, dia ada digital processing-nya di sana, resultnya sama dia ditaruh di sana juga. Jadi nggak ada yang perlu kita melalui perantaraan orang, kita self service. Salah satu syarat mendirikan cloud itu adalah on demand self service, ya. Jadi ada permintaan yang kemudian orang bisa akses sendiri, on demand self service. Nah di sini juga demikian. Nah nanti akan saya berikan contoh bagaimana kita menggunakannya dalam hal remote sensing ya. Saya akan menggunakan produknya Google karena sesuatu hal bukan saya jualan, tapi karena saya selama ini pakai produknya beliau yang free ya, yang free. Nah, jadi saya akan nanti contohkan menggunakan Google. Kalau kita lihat gambar di sini, kita lihat di cloud tadi, sekali lagi dia punya database sendiri. Database-nya di mana? Kita nggak perlu tahu apakah data itu disimpan database secara fisik, database itu di Singapura, di Batam, atau di Korea, atau di mana, di Turki, atau di California, atau di mana, kita nggak perlu tahu itu. Yang kita perlu tahu adalah ada nggak data yang kita inginkan. Ya. Jadi posisi data tadi kita nggak perlu tahu lagi. Yang penting dia bisa diakses sangat cepat kan, bisa sangat cepat, ada dimanapun, oke. Nah, kemudian processing-nya kita handle, kemudian nanti hasilnya seperti apa bisa kita simpan di mana terserah kita. Kita simpan di cloud-nya Google bisa, cloud-nya Microsoft bisa, atau kita simpan di komputer kita secara langsung. Jadi mindset-nya kita ubah. Mindset-nya kita ubah benar-benar data itu ada di cloud, processing di cloud, result-nya juga di cloud. Dari cloud ke cloud. Ya. Oke. Sak gunung. Nah, sekarang kita masuk ke case ya. Nah, kalau kita masuk ke case gini, di Indonesia, saya akan menyontohkan ini datanya data Landsat. Ya.
Saya selalu menyontohkan data Lenset karena apa? Lenset punya archive yang lumayan bagus 30 tahun ke belakang. Dia punya data sampai sekarang ya. Ke depan pun dia Lenset 9 sedang dibangun dengan spesifikasi yang mirip. Jadi kita kalau mencari history dari suatu daerah, yang paling bagus adalah pakai Lenset. Walaupun dia resolusinya 30 kali 30 meter, tapi dia mempunyai konsistensi yang bagus sekali. Nah, ya. Kemudian di sini ada berapa Petro? Petro itu yang kotak-kotak itu ya, tahu kan? Kalau Anda sudah biasa atau sudah pernah pasti tahu. Petro itu adalah kotak-kotak itu. Satu kotak itu dinamakan kalau satu data artinya satu scene. Ya. Nah, satu scene tadi, kalau yang Lenset terbaru, Lenset 8, dia mempunyai besar data sekitar 800 mega. Ya. 800 mega. Kemudian ada berapa Petro se-Indonesia? Kalau kita hitung di sini ada 220 Petro. Ya. Dia bisa mengcover seluruh bagian Indonesia. Ya, Petronya ada 220. Terus sekarang kalau kita diminta nih, bagaimana kita bisa mosaik data Lenset untuk seluruh Indonesia? Sekitar tahun 2000-an, saya melihat ada mosaik satu Jawa. Yang satu Jawa, mosaik Lenset, bagus sekali. Saya udah kagumnya luar biasa. Wah, ini keren banget nih, bisa. Jadi data Lenset tadi ditempel di mosaik gitu, terus antar scene bisa dibuat halus gitu ya, dibuat feather, modusnya feather. Jadi nggak kelihatan. Iya masih kelihatan juga, tapi udah halus sekali gitu ya. Satu Jawa, itu sudah pakai komputer yang luar biasa. Nah, kalau sekarang ada permintaan begini, coba buatkan saya mosaik Lenset se-Indonesia, bisa nggak? Sekarang kita mindset tadi kita ubah. Kita jangan mikir bagaimana saya mendapatkan data, bagaimana saya mendownload data, bagaimana saya memproses data. Mindset kita ubah. Ini kita buat untuk perbandingan ya, antara yang konvensional dengan yang cloud computing. Sekarang yang cloud konvensional. So, kalau kita ingin mencari satu data, kita akan mencari data terbaik. Ini kita tidak melihat tanggal ya. Jadi pokoknya data terbaik. Data terbaik kita lihat. Untuk mencari bisa kita pakai GloVis ya, Global Visualization, atau pakai Earth Explorer. Ya. Pakai Earth Explorer yang dua-duanya punya USGS. Kita cari searching the best datanya. Itu untuk satu data aja berapa menit kita cari. Ya. Untuk satu Petro ya, masih satu Petro. Kemudian kita cari itu udah berapa waktu yang dibutuhkan. Kalau dengan cloud computing mungkin nggak sempat kita mikir dia sudah selesai. Nanti akan saya demokan ya kalau mudah-mudahan waktu cukup. Kemudian sekarang waktu untuk mendownload ya 220 scene. Kemudian kalau saya hitung ya secara kasar ya, dengan internet broadband tapi stabil gitu ya, bukan yang fiber nih, broadband stabil gitu ya, dia satu scene dengan besar tadi 800 mega tadi, benar ya 800 mega ya, itu bisa membutuhkan waktu sekitar 1 jam ya, 1 jam. Kemudian dari 220 scene itu berapa waktu yang kita perlukan? 9 hari sekian, taruhlah 9 hari, 10 hari. 10 hari itu kalau terus-terusan ya. Kita gunakan satu komputer ya, kita terus-terusan gunakan. Bagaimana kalau kita menggunakan cloud computing? Kebayang nggak? Gunakan cloud computing nggak sampai 1 menit selesai. Nggak sampai 1 menit. Ya. Kita nggak perlu download, karena kita nggak perlu download lagi. Bukan berarti langsung kecepatan tinggi mendownload, enggak. Kita tidak perlu mendownload, sudah langsung ada. Karena apa? Kan tinggal view-nya aja, kita menampilkan di layar. Jadi data tuh langsung tampil di layar. Kemudian sekarang kekuatan komputernya seperti apa? Kalau kita mau memproses Indonesia seperti ini dengan 220 scene sekali plug begitu, kita perlu high level untuk komputernya. High level ini biasanya yang punya orang-orang yang gamers nih. Nah, kalau ada ROG gitu ya, biasanya kodenya ROG, Republic of Gamers ya. Nah ini biasanya kalau komputer ROG itu dia punya kemampuannya luar biasa, memorinya sampai bukan sekedar 4 ya, memori sampai 128 gitu ya. Nah itu sebesar sekali perlu
Ini kita biasa pakai seperti ini kalau untuk proses yang begitu besar. Kenapa? Kalau nggak begitu, dia tidak akan kuat. Ya. Kemudian kalau cloud computing gimana? Nggak perlu begitu. Kita pakai laptop biasa aja, laptop standar. RAM-nya juga cuma 4 juga cukup. Ya 12 lah. Kalau supaya nggak ini banget. Tapi 4 juga cukup, RAM-nya 4 juga cukup. Ya. Dengan semacam itu pun kita sudah bisa melakukan hal yang sama. Kemudian kita lihat lagi internet speed yang kita perlukan. Tadi untuk mendownload tadi data, kita perlu high speed dan stable. Kalau dia bukan high speed dan stable, wah ya kapan selesainya kan? Yang target 10 hari dia akan molor menjadi sebulan bisa jadi kan? Kalau untuk cloud computing, saya cuma pakai ini aja nih. Saya punya HP yang biasa aja, HP yang 4G biasa ya, yang harga 1-2 jutaan itu. Kemudian saya tethering, saya pakai komputer, connect kemari, selesai, saya bisa. Cuman pakai ini doang. Kemudian, kalau kita secara konvensional, kita harus punya image processing software yang terinstall. Ya. Tahu kan, macam-macam ya. Ada, kalau dulu ada AirMapper, kemudian sekarang ada yang lagi ngetop tuh ada AirDAS, ada NT, ada banyak lagi ya, Ilwis juga termasuk ya. Jadi banyak sekali software-software yang kita harus punya. Bukan berarti harus punya 2, enggak, tapi 1 juga cukup. Yang asli, jangan yang ini ya, yang asli punya gitu. Kita install di komputer kita untuk mengolah data tadi. Data yang sudah masuk kita olah. Software tadi juga akan berjalan dengan baik jika komputer kita pada high level kemampuannya. Ya. Sekarang kalau untuk cloud computing, saya hanya perlu browser. Browsernya apa? Kayak Chrome atau Firefox cukup. Ya. Chrome atau Firefox sudah cukup. Browser tadi harganya berapa ya? Nggak ada ya, kita download free. Download pakai free. Oke. Sekarang untuk mosaiknya sendiri. Untuk mosaiknya sendiri satu-satu kita buka, terus kita buat RGB ya, kita buat RGB dia, kita buat RGB yang scene berikutnya. Kemudian antar scene tadi kita lakukan macam-macam kan, misalkan kita edit, kita buat fader, kita buat apa namanya, tone-nya biar sama, biar enak dilihat kan. Ini nggak ada processing lain ya, cuma menggabungkan aja, mosaik aja. Jadi RGB-nya harus sama dan sebagainya. Berapa hari kita perlukan? Mungkin sebulan, ya, mungkin sebulan. Bagaimana dengan cloud computing? Mungkin nggak sempat kita mikir, dia udah selesai duluan. Ya. Apa mungkin sih begitu? Ya nanti kita lihat ya. Bagi teman-teman yang belum pernah nyoba, mungkin akan penasaran. Tapi kalau yang sudah pernah nyoba, percaya. Sekarang untuk hard disk, nah ini untuk penyimpanan data. Kalau kita yang konvensional, kita perlu download ya 220 scene. Ya. Satu scene tadi berapa besarnya, kemudian dikalikan 220, berapa besar yang perlu kita sediakan. Ya, ada berapa tera, mungkin 2 tera, 4 tera. Sekarang kan eksternal hard disk sudah ada 4 tera ya, bahkan mungkin dari situ 8 tera gitu kan. Berapa yang sudah disediakan. Kalau untuk cloud computing, kita bisa gunakan cloud juga. Cloudnya apa? Tempat penyimpanan, bisa pakai Google Drive, bisa pakai OneDrive, bisa pakai, kalau kantor kita punya, pakai kantor kita juga bisa. Kita langsung save hasilnya ke sana, hasil olahan. Ya. Kemudian yang poin terakhir di sini adalah total price yang kita butuhkan. Total amount of price. Dari semua proses tadi. Ya, dari semua proses tadi berapa rupiah yang kita perlukan, dari pengadaan komputer, dari waktu yang kita perlukan, kalau nyebutnya orang jam atau orang hari gitu, biayanya itu berapa, kemudian internetnya berapa, kemudian listriknya lagi, ya kan? Nah itu kita perlukan, itu berapa totalnya? Saya nggak berani ngitung. Ya. Nah begitu kita cloud computing, ya mungkin pulsa aja lah, pulsa biasa aja, pulsa yang paketan lah, yang kalau paket dari Excel ada
69.000 gitu kan, kalau pakai yang Telkomsel ada apa gitu, yang murah-murah aja, paket-paket yang seadanya gitu cukup ya. Jadi tadi ya, itu perbandingan secara umum yang bisa kita lakukan. Saya belum masuk ke secara khususnya, tapi mungkin saya nggak akan ke sana. Kita lihat dari secara umum aja. Jadi ini yang bisa membandingkan penggunaan atau pemikiran kita secara konvensional seperti apa. Jadi pada saat, nah biasanya kalau pengadaan nih, bukan pengadaan, biasanya kalau ada proyek ya, kalau ada proyek kita akan berpikir apa namanya tadi, mosaik se-Indonesia, kita terus mikir, wah kita beli komputer sekian, terus eksternal harddisk yang dibutuhkan berapa, internet untuk downloadnya gimana, kan nggak mungkin kita main di warnet ya, sekarang udah nggak ada warnet lagi ya, kita mikir seperti itu, kita hitung gitu kan. Tapi kita kalau pakai cloud computing, cukup daftar di Google, kita punya akun Google, contohnya Google, kita punya akun Google, kita daftar di Google Earth Engine, kemudian approval biasanya ada yang langsung di approve, ada yang 2 hari baru di approve ya. Saya juga nggak ngerti kenapa waktunya beda. Saya dulu dapat 2 hari baru di approve. Begitu di approve ya sudah, kita lakukan prosesnya. Itu aja. Ya. Oke, kemudian Google Earth Engine biasa orang kenal dengan GEE ya. GEE, data availability-nya gimana? We are talking about data. How about the data? The public data archive includes more than 30 years of historical imagery. More than 30 years. Artinya kita kalau mau ke belakang, cari ke belakang, kita udah aman tuh, sudah ada. Ya. Kemudian not only imagery, but also scientific dataset. Ya, scientific dataset juga bisa kita dapatkan. Ya. Kemudian data ini updated and expanded daily. Every day Google Earth Engine receive more than 40,000 data. 40,000 data. 40.000 ya. Jadi data yang dia terima segitu yang bisa kita akses langsung. Bisa kita akses. Terus penyimpanannya mereka punya sekarang 20 petabytes. Petabytes itu nggak tahu berapa, saya udah bingung nolnya itu udah berapa ya. Petabytes of geospatial data. Dia sudah ada di sana, tinggal kita pakai. Terus kita mau yang gimana lagi gitu ya. Sudah ada segitu banyak data, sudah ada alatnya. Nah itu sekali lagi ini salah satu ya, bisa yang lain-lain silahkan ya. Karena ada beberapa perusahaan swasta yang menjual data satelit resolusi tinggi, dia juga punya cloud begini untuk kepentingan mereka sendiri. Cloud begini untuk memproses data tersebut. Ya. Jadi kedepannya nanti kita tidak lagi bicara saya beli data ini berapa per hektarnya, bukan ya. Tapi yang dijual adalah space. Aneh ya, space di penyimpanan berapa? Itu yang dijual. Bukan lagi harga per hektarnya berapa atau sekian kilometer persegi berapa, itu udah nggak main di sana lagi. Kita aneh kalau kita mikir gitu, pasti kita ngerasa aneh. Oke. Sekarang ini from cloud to cloud, data everywhere. We don't know exactly physically the data where, we don't know. Ya, data bisa di mana aja, silakan. Sekali lagi kita nggak perlu pusing mikirin data itu ada di mana. Ya. Kemudian processing. Dalam hal processing kita tadi pakai di sini contohnya Google Earth Engine. Ini lambangnya Google Earth Engine di sini. Kemudian resultnya bisa kita simpan dimanapun. Kalau zaman dulu ya, saya begitu masuk kerja, saya di lab remote sensing GIS. Saya masuk kerja, duduk di kursi, saya ngoprek di kursi rapih. Saya hidupkan komputer, saya ngoprek, oh datanya di mana, saya copy ke dalam, saya proses gitu. Data di mana, saya proses gitu. Kalau sekarang ibaratnya ada anak-anak, ya anak-anak tuh taruhlah mahasiswa lah di sini ya. Mahasiswa bawa laptop dia ke bawah pohon, nyolokin internet, udah tinggal proses itu aja. Dalam waktu 1 jam dia sudah bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Kemudian dia simpan, udah simpan dimanapun bisa diakses. Nggak perlu pakai laptop dia, bisa pakai laptop yang lain atau komputer yang lain atau PC di tempat dia kerja gitu ya. Itu bisa diakses. Oh data saya di sini, kita lihat hasilnya seperti apa. Kita lihat sama-sama. So
simple. Jadi kita pakai laptop aja yang kerja di bawah pohon santai, nggak perlu masuk ruangan yang ber-AC yang komputernya bunyi, komputer nging gitu ya, di mana-mana gitu. Nggak gitu lagi sekarang. Kita sekarang bisa dimanapun akses beres. Nah, kalau tadi mungkin kepikiran di Google Earth Engine sendiri itu kapasitasnya penyimpanan seberapa? Kalau di Google Drive kita tahu ya, setiap orang punya Google Drive yang punya akun Google punya kapasitas penyimpanan 15 GB ya, 15 GB free Google Drive ya. Ternyata di Google Earth Engine dia punya kuota yang dalam hal ini disebut sama dia aset ya, atau data kita tuh kalau kita simpan di sana itu namanya aset ya. Itu punya kuota berapa? 250 GB. Terus kita mau ngapain lagi? Sudah ada space yang begitu dan free ya. Kemudian jumlah data yang maksimum yang bisa kita simpan di sana berapa? 10.000 data. 10.000 ya udah cukup amat lah gitu ya. Kita untuk ngolah tuh cukuplah 10.000 data Pak. Kalau misalkan kurang ya kita tinggal kita ganti dengan data yang lain gitu kan, atau kita beli space baru. Ini kan versi yang free-nya kan? Free version they have 10,000 number of data. And also the total quota is 250 gigs, ya. Yeah? That's enough for me, ya. Yeah, that's enough. Baik, sekarang saya coba demokan sejauh mana yang saya katakan tadi. Jangan percaya dulu. Ini bukan sulap, bukan sihir, tapi jangan percaya dulu ya. Sebentar. Ini agak tersembunyi kodenya. Oke. Apakah di sana juga melihat seperti ini? Apakah teman-teman juga melihat layar yang sama dengan saya, yang ada United States-nya? Oke, sama ya. Oke, kalau gitu kita mulai ya. Tampilan Google Earth Engine seperti ini. Jadi hanya website biasa yang isinya sebelah kiri mengenai data-data kita, sebelah kiri ini, sebelah tengah ini adalah untuk script, sebelah kanan nanti ada keluaran, ada inspektornya, ada task yang harus kita lakukan sebagai sebelah kanan. Di sebelah bawahnya ini adalah mirip dengan Maps ya, Google Maps. Oh ya sebentar, Google Earth Engine dengan Google Earth itu beda ya. Jadi Google Earth Engine dengan Google Earth itu beda. Banyak yang nanya kan, apa sih, apakah sama dengan Google Earth? Enggak, ini Google Earth Engine ya. Jadi mungkin ini adalah engine di balik Google Earth, saya nggak tahu ya, tapi sesuatu hal yang beda. Baik, ini kita lihat di sini saya ada contoh-contoh script yang sudah saya siapkan ya. Saya akan menampilkan data Landsat ya. Datanya akan saya cari ini, data yang terbaik dari Januari 2017 sampai 28 Mei 2020 sampai hari kemarin ya. Data Landsat yang terbaik antara 1 Januari 2017 sampai dengan 28 Mei 2020. Hanya dengan berapa perintah di sini? 1 di atas, 2, 3, 4, ini ada beberapa baris, ini bisa dikanankan, jadi tapi supaya bisa kebaca saya enter aja. Perbedaannya yang membedakan baris perintah itu adalah titik koma ya. Ini setiapnya titik koma. Ini ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 perintah yang kemudian akan saya running. Saya running ini agak pelan karena tadi masih ada, karena kita sedang sedang pakai Zoom, jadi trafficnya padat. Saya full screen. Kita langsung dapatkan citra seperti ini. Ini kita tahu kan, ini citra adalah RGB kan.
Ini citra RGB yang dihasilkan dari Landsat 8. Data terbaik, walaupun 2017 mungkin Landsat 8 belum ada, tapi mungkin udah ada juga ya. Saya lupa juga tanggal lahirnya Landsat 8 ini. Nah, dia dari Januari 2017 sampai hari kemarin dicari data yang terbaik, kemudian ditampilkan di sini. Tampilkan di sini, jadilah ini. Ini adalah daerah Pulau Bali. Pulau Bali yang bebas dari awan. Kenapa bebas dari awan? Karena dari Google Earth Engine yang perintah yang saya tuliskan tadi, dia sudah melihat yang terbaik artinya adalah yang tidak ada awannya. Yang ada awannya sama dia dibuang, terus sama dia dikumpulkan, jadinya seperti ini. Kemudian, apakah RGB ini hanya dengan koordinat yang saya inginkan saja? Coba saya zoom out ya, sebelah kiri ada ini zoom out ya. Sekali lagi ini internet saya yang lambat, jadi sebetulnya udah jadi dia langsung. Kita lihat Lombok dengan Bali. Apa yang terjadi? Saya tadi hanya menzoom daerah Bali, ya. Kemudian saya kasih perintah tadi. Perintahnya adalah cari dari data Landsat 8 dari Januari 2017 sampai kemarin yang terbaik. Kemudian dilakukan RGB. RGB-nya adalah tadi kombinasi berapa saya lupa tadi. 653 kalau nggak salah. 653. Kita tahu Landsat 8 kan bandnya nambah 1 ya. Satu band lagi di paling depan. Jadi sebetulnya band 1 di Landsat 7 sama dengan band 2 di Landsat 8. Jadi tinggal digeser kan. Nah, ini yang terjadi. Dia sudah merupakan mosaik untuk Bali dan Lombok. Apakah Bali dan Lombok aja? Kita lihat se-Indonesia. Kita lihat satu Indonesia sudah termosaik dengan sangat rapi. Kita tidak bisa lagi melihat batasan antara petrol yang ada, ya. Tidak bisa lagi melihat batasannya karena dia sudah di feather sama dia, sudah bagus sekali. Awannya diambil yang paling bersih sehingga hampir semua wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan itu bebas awan. Kalau terlihat ada awan itu memang itu artinya adalah dari Januari 2017 sampai hari kemarin itu lokasi selalu tertutup awan di data Landsat 8. Ya. Kalau enggak, yang seperti ini dia langsung sudah jadi di proyek kita, ya kan? Kalau tadi ada yang sempat menghitung waktu berapa? Jadi kita tidak perlu lagi mendownload untuk setiap scene, kita tidak perlu lagi mengedit dia. Komputer kita biasa aja nih, komputer saya biasa aja ya. Komputer saya ini laptop ya memang memorinya 12 ya, saya standarnya 12. Memorinya sebetulnya 4 juga sama aja. Dia langsung tampil seperti ini. Nah, kemudian hasil ini kalau mau saya simpan, itu tak beres. Saya simpan, nanti saya cetak. Atau saya perindah dulu sebagainya. Itu kenapa di tengah-tengah ada bolong-bolong ya, karena di laut ya. Kalau di laut biasanya kan Landsat tidak mengambil datanya. Kalau dia tidak ada pulau di sana, Landsat tidak ngambil sama dia di datanya dibuang. Gitu. Nah, ini adalah salah satu gambaran bagaimana tadi kita menggunakan cloud computing. Mengolah citra dengan sekejap saja, ya. Kalau kita lihat lagi skripnya, ada berapa skripnya tadi? Cuma pertama dia mencari image collection. Kita cari image collection. Kemudian yang kedua kita cari composite-nya. Dia memerintahkan mengcomposite data dari 2017 Januari 1 Januari 2017 sampai 28 Mei 2020. Perintahnya di sini, ya. Kemudian map center tadi titik koordinat ya, map center itu titik koordinat yang kita inginkan. Kemudian di sini ada perintah zooming levelnya. Jadi pada saat pertama kali itu zooming levelnya berapa? Kan kalau di Google Map itu atau Google Earth kalau kita scroll dia ada zoom ya, ada zoom yang bertingkat. Nah ini zooming kita atur di situ. Kemudian di bawahnya tampilkan di layar. Bandnya band 5, band 6, 5, 3. Dengan dengan gamma, nilai gamma seperti ini. Beres, langsung tampil begini. Jadi proyek kita. Ya kan?
hanya dalam berapa menit. Ya kalau masih belajar ya taruhlah sejam lah. Sejam langsung jadi. Sekali lagi tidak perlu lagi mikir mencari data, mendownload data, memproses data, belum lagi pengadaan komputernya, belum lagi ngatur logistik untuk yang kerja dan sebagainya. Nggak ada, kita langsung breng jadi. Oke, ini satu contoh kalau kita ingin melihat seluruh data. Sekarang kalau kita ingin mencari data, tadi kita mencari data kita pakai Blowfish atau Earth Explorer ya. Kalau kita pakai itu, berarti kita pakai punya USGS. Sekarang saya akan contohkan bagaimana kita mencari data dengan menggunakan script. Maaf, saya tidak mengajari, tapi saya mencontohkan ya. Kalau belajar jangan di sini. Ini hanya contoh aja. Contoh aja. Ini sekarang kita inginkan di mana data itu. Misalkan saya inginkan di Kota Palu. Saya zoom aja di Palu, kemudian di sini bisa saya gunakan marker saya taruh di Palu. Sebentar, geometri saya edit, di sini namanya saya kasih location. Oke, saya kasih di Palu, saya klik ya, ada di sana. Kemudian selesai, coba saya run ya. Jadi yang saya inginkan adalah data di tempat yang saya titik tadi ya, data terbaik ada di titik itu ya. Kemudian saya membatasi datanya dari Januari 2016 sampai hari kemarin ya, atau biar gampang 2017 saja, sama seperti tadi ya, 2017. Saya run. Kita menunggu dulu. Nah, jadi kan saya dapat daerah Kota Palu. Jadi bukan Kota Palunya, tapi tempat titik tadi ya, tempat titik tadi berada, saya dapat situ. Lalu saya ingin tahu ini sebetulnya data yang mana sih, gitu kan? Bagaimana saya ngelihat datanya? Di sebelah kanannya ada keterangannya semua. Jadi secara spasial saya filter di sini. Secara spasial saya filter, saya dapatkan data Landsat, kemudian properties ini ada 39 data yang ada di titik tersebut. Ya, yang ada di titik tersebut ada 39 properties di sini, ada 39 data. Kemudian dari situ kita akan lihat lagi temporal filternya, waktunya, ya, waktunya sesuai nggak dengan yang saya inginkan. Ternyata semua masuk nih, 39 properties. Kemudian sama dia dicari awannya yang paling bagus, yang paling bersih yang mana. Ternyata saya dapatkan di sini. Ini untuk daerah Palu, di sini ada petronya 115.060, kemudian ini adalah tanggalnya. Tanggalnya ternyata yang paling bagus adalah 18 Maret 2019. Itu data yang paling bagus untuk yang mengcover Kota Palu tadi. Bersih sekali kan? Bersih sekali. Tidak ada awan sedikit pun di sini. Oke, itu contoh bagaimana kita memfilter mendapatkan data. Saya nggak mau di Kota Palu, saya mau misalkan saya mau di Balikpapan. Saya pindah aja ke Balikpapan, kemudian saya run. Ternyata di Balikpapan ini yang terbaik, yang awan yang paling sedikit. Berarti memang dari Januari 2017 sampai kemarin memang nggak ada data yang bagus di sana. Coba saya mau lihat sekarang daerah Makassar. Saya tinggal klik di sini, kemudian saya pindahkan ke Makassar dengan script yang sama. Scriptnya tidak saya ubah ya. Saya run. Saya run. Oh, ada image collection error, dapat. Lihat, datanya dapat bersih sekali. Untuk Kota Makassar dan sekitarnya. Kalau di sebelah gunungnya memang susah nih, ini banyak awan. Datanya bersih sekali. Kemudian data yang the best-nya, ternyata the best-nya adalah tanggal 3 bulan 9 tahun 2019 ini kanan.
Petronya 114.064. Ya. Nah, ini cara kita memfilter data dengan cepat menggunakan Earth Engine ini. Kemudian untuk aplikasi yang lebih kompleks, bisa nggak dia? Bisa sekali ya. Bahkan kalau misalkan terklasifikasi kita sudah pakai machine learning, yang metodenya macam-macam. Ada apa namanya metode random forest, ada macam-macam metode dia sediakan. Tinggal kita pakai. Tapi saya tidak mau ke sana dulu. Saya ingin beritahu salah satu aplikasi yang abandon, yes. Saya ingin beri aplikasi mengenai LST. LST kita tahu kan, Land Surface Temperature. Saya run. Land Surface Temperature, saya maximize. Ini adalah di Jawa Tengah. Wilayah Jawa Tengah saya crop. Jadi saya tidak ingin melihat provinsi yang lain ya. Provinsi yang lain saya buang. Saya gunakan hanya Jawa Tengah saja. Jadi batas provinsi saya tambahkan mungkin 5 kilo, saya lupa ya, saya kasih buffer gitu ya. Kalau nggak salah 5 kilo, saya lupa. Tapi saya buat buffer biar tidak langsung di batasnya. Tapi menggunakan batasnya juga bisa aja. Ya. Batas saya pakai untuk aksesoris yang lain. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada NDVI-nya, kemudian dan penghitung ini sekali lagi tadi hanya sekejap sudah jadi. Kita lihat di sini. Kita lihat land surface temperature. Kalau kita lihat di sebelah kiri bawah ya, ada legenda LST ya. Di situ suhu terendah yang putih itu adalah 10 derajat, sedangkan suhu yang tertinggi yang merah itu 40 derajat Celcius. Nah, kalau dari sini kita lihat, ini tidak semua benar pasti ya, pasti tidak semua benar kan, karena kan ini secara global kita lihat, kita nggak ada cek lapangan sebagainya. Tapi bisa kita lihat di sini, untuk puncak-puncak gunung itu relatif putih. Ini kan gunung banyak di Jawa Tengah ya. Puncak-puncak gunung relatif putih, juga ada awan-awan juga kelihatan putih. Kemudian ini ada Gunung Merapi juga putih ya, di sini Gunung Merapi Merbabu, sini relatif putih, dia dingin. Kemudian di sini, ini adalah kota Semarang. Kota Semarang merah sekali, kota Semarang. Kemudian di bawah sini ada Yogyakarta. Kota Yogyakarta akan terlihat, nah ini kalau kita lihat di satelitnya, seperti ini, kota Yogyakarta. Kalau kita dilihat di LST-nya, dia akan terlihat warna yang berbeda dengan sekelilingnya. Jadi kita untuk menganalisis misalkan perubahan suhu di masa COVID ini gitu ya, karena kita bandingkan misalkan sedikitnya mobil, sedikitnya transportasi sebagainya, kita bisa lakukan ini langsung satu Indonesia, satu dunia, nggak usah khawatir satu Indonesia, satu dunia bisa. Jadi kita langsung ya. Mungkin ada teman-teman dari yang hadir di sini masih bingung cari topik apa ya untuk nulis di paper atau jurnal atau apa. Tulis saja masalah suhu permukaan terkait dengan kebijakan PSBB, sebelum PSBB, sesudah PSBB seperti apa suhu di perkotaan. Itu bisa kita lihat dari sini. Jadi kita dari sisi remote sensing juga bisa berkontribusi melihat tidak hanya orang GIS ya, tapi orang remote sensing juga bisa melihat ini loh buktinya bahwa panasnya ternyata berubah nih kalau orang-orangnya jarang berkeliaran gitu kan. Nah ini kita lihat kota Yogyakarta lebih merah daripada yang lain. Ya. Memang ada error tadi seperti saya katakan, error pasti ada. Misalkan kalau misalkan dia ada shape-nya ya, ada hill shape itu errornya biasanya banyak karena bentuk yang tidak datar ya. Kita lihat di gunung di sini kan, sini pinggir sini ada errornya ya. Di sini dikatakan dia lebih panas padahal enggak ya. Kita tahu lah sini nggak akan panas ya. Oke. Itu gambaran berikutnya. Kemudian untuk land cover satu lagi ya, mungkin saya udah lewat waktu nih ya. Untuk land cover saya kasih contoh juga, ini di Jawa Tengah juga ya. Kalau saya running, sejauh mana sih kita bisa melihat, sejauh mana sih kita bisa melihat land cover yang ada di sini. Kita lihat di sebelah kiri ada legendanya, ada
vegetasi hutan, ada belukar, ada lahan basah, tanaman pertanian, tanaman campuran ya, ada urban, ada tanah terbuka segala macam. Ini bisa kita lihat hasilnya seperti ini. Dan metode penggunaan GE ini saya nggak tahu metode persisnya, digunakan juga oleh Hansen ya. Hansen itu salah satu yang cukup menjadi panutan di forestry karena dia mengamati perubahan hutan sedunia ya menggunakan Google Earth Engine. Kalau saat dulu saya mendengar bahwa dia melakukan untuk seluruh dunia, saya nggak percaya, gimana bisa gitu. Tapi setelah saya melihat dari cara kerja Google Earth Engine, kemudian dia mengatakan dia menggunakan Google Engine, oh, oke, wajar. Artinya dia punya titik kontrol yang bagus, kemudian dia running, itu saya sedunia dia dapat. Oke. Ya mungkin dari saya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya memperkenalkan ya, jadi memperkenalkan pemakaian Google Engine di cloud computing seperti apa. Dari sana kita bisa berpikir apa yang bisa saya manfaatkan. Bagi Anda mahasiswa atau peneliti atau perikayasa yang ingin menggunakan data satelit dan selalu berpikir bahwa saya nggak punya data. Kalau sekarang tidak ada lagi alasan seperti itu. Data ada ribuan data di sana, silakan dipakai free. Metodologi apa aja terapkan di sana. Memang bukan data high resolution ya, ini medium resolution. Apakah hanya Landsat? Enggak, banyak data yang lain. Oke, mungkin itu aja Pak Moderator dari saya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Hafiz. Terima kasih banyak. Thanks for the very interesting presentation. Such an amazing technology, and I do agree that technology makes your life easier. So I'm not going to make a conclusion, so I will leave to the forum, and if you have any burning question or clarification, it's the time now. First round will be, I'm going to leave to Jorian and Sarkin. Do you have any question or input or suggestion? The floor is yours. Silakan, Jorian. Well, I don't have a question, though I really enjoyed your slides. Even though I couldn't understand your presentation, the slides were very clear, and it really, especially the satellite images were amazing. So thank you for that, your work. And I'm very surprised to see a security participants this week. So it's a really interesting topic you're telling us, Arkanto. Thank you for that. Thank you. Continue with the question. Yeah, thank you. Yep. Thank you, Jorian. Sarkan. Yes. Thanks a lot. Yep. For this nice presentation. I also followed on the slides. Now, Google Earth Engine is really a state-of-the-art example of this cloud computing in terms of remote sensing application. So it's a nice example of how big data combined with computing services can provide a lot of opportunities. So it really makes the life easier. My question is, do you have some examples from your organization which utilize Google Earth? You mean samples application from my case like case study applications, or I don't know if you have something which is already in production, a continuous service which relies on Google Earth Engine. Yeah, we have, but I do not prepare it right now. So maybe I can show you later on, not today. Okay, yeah. For example, just example. For example, for forest fire. Forest fire is very important for us because every years we have a forest fire, and I detect forest fire using Google Earth. That's very nice. Yeah, as long as the data is there, I mean close to the fires on the ground. Okay, yeah. Thank you, Pak. Thank you, Mas Hartanto and Sarkan. Okay, folks, others, do you have any question? Go ahead. You can raise your hand or can just ask
question. Ya, Pak Mas Arif, silakan Mas Arif. Ya, terima kasih. Menarik Mas Hartanto. It's very interesting to see the Google Earth Engine because now it's become easier for everybody to process the data and to see the availability of data. But because I'm a water environment scientist, I didn't see any water when you erase all the clouds. It means that in Google Earth Engine also erase all the water. It seems like that from the presentation. Although in water, Rizky is also here, I think. In water is quite difficult to do the atmospheric corrections related to the different of condition of atmosphere and also the different of condition of water itself. That's one thing. I just want to know what happened with water using Google Earth Engine. And the second is the gap of the data available from the acquisitions. How long the gap of the data? What I mean is, for example, if the data acquisition is 21st of January, for example, at what date the data available in Google Earth Engine? Thank you. Langsung saya jawab. Oke. Baik, untuk air itu dia ada. Jadi kalau kita menggunakan aplikasi untuk air ya, for water application, yes, that's up to our purpose ya. Jadi kalau misalkan kita ingin menghitung misalkan yang paling umum ya, sea surface temperature atau shallow water mapping gitu ya. Shallow water mapping itu bisa kita lakukan. Jadi si Google Earth Engine ini dia memproses benar-benar dari data raw atau bisa juga data dari top of atmosphere ya, TOA. Jadi dari sana bisa kita olah. Kita bisa mengolahnya yang untuk untuk shallow water tadi bisa, kita juga bisa mengolahnya untuk sea surface temperature gitu ya. Pokoknya untuk aplikasinya juga bisa. Yang membedakan cuma ini aja scriptnya aja. Jadi scriptnya tinggal kita cari atau kita modify. Kalau saya lebih menyarankan kita mencari karena dia mempunyai examples yang luar biasa banyak. Kita cari aja di sana, kita cari search, kemudian kita pilih yang sesuai dengan yang kita inginkan, metodenya apa gitu. Itu langsung bisa kita dapatkan, bisa kita. Jadi nggak usah khawatir orang water, no worry. Tadi kelihatannya waternya langsung hilang gitu. Nggak ya. Jadi kalau yang tadi saya memang sengaja crop untuk daerah Jawa Tengah itu saya crop, jadi waternya memang tidak saya tampil. Yes, Pak Hartanto, I would like to. Sama yang gap data. Oh, sebentar Mas Rizky. Atau lagi, yang gap data tadi ya. Maksudnya, misalkan dia diterima hari ini, berapa hari dia ada di sana gitu ya. Nah itu belum saya cek gitu. Belum saya cek. Saya juga baru kepikiran, oh iya benar juga ya. Jadi kalau misalkan dia merekam hari ini, apakah hari ini juga langsung bisa kita gunakan atau kita nunggu besok atau kita nunggu berapa hari gitu ya. Nah, itu belum saya cek. Betul, itu nanti saya cari. Benar-benar. Oke. Makasih. Oke, sama-sama. Ya, silakan Mas Rizky. Nah, ini orang air juga nih. Yes, I'm the water guy in the ITC. Okay, Pak Syarif, I would like to add something regarding the Google Earth Engine. Last time I've conducted some little bit research on illegal fishing and also water mapping on flooded area. So it's actually water type Google Earth Engine things, and it works. And then there are several examples that you can explore more using Google Earth Engine, such as maybe not only the land cover, but also something in the water and also the ocean and in the coastal area. And also I would like to give some remark because last time I have a meeting with Nima Pahlevan. It's a USGS guy with the Landsat 8 something in the USGS, and then
in the project called Geo Aqua Watch, they are trying to prepare the analysis ready data that especially for the water quality and also water things, not only the coastal but also the inland water, and they are trying to prepare to ingest it in the Google Earth Engine. So by now they are still trying to mix and match the methodology of the analysis ready data to ingest in the Google Earth Engine. So maybe in the next year the RD data, analysis ready data will be pushed in the Google Earth Engine, especially for the water quality. Thank you. Great news, Rizky. Ya. Kayaknya harus Thank kerja you. bareng. harus. Mantap. Thank you Mas Rizky. Kayaknya orang-orang air sini harus bayar bareng-bareng ini kayaknya nih. Ada banyak orang-orang air nih. Oke, silakan yang lain. Ada Ya, saya. Oh, Pak Mas Emba, silakan Mas Emba. Oke, ya, terima kasih Pak Tanto. Materi yang sangat bagus. Kami menafsir tutupan lahan di Indonesia setiap tahun berdasarkan lecet itu pekerjaan kantor kami dibagi ke 22 BPKH Indonesia. Tetapi kami masih menafsirnya secara manual. Karena ya memang tentunya seperti itu. Saya belum sempat mencoba Google Earth Engine, tetapi ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa saya kurang tahu apakah bisa dituliskan di algoritmanya nanti, karena land cover di Indonesia terdiri atas 23 kelas kalau di kami, mulai dari hutan primer, hutan sekunder, hutan rawa sekunder, hutan rawa primer, hutan bakau dan sebagainya. Nah, yang paling agak susah mungkin bahwa di kami ada kelas bandara, karena kalau di Lancet kan bandara pasti cepat dikenal karena garis lurus yang panjang. Nah, penafsiran kita kan berdasarkan berapa kunci penafsiran, diantaranya tekstur, terus lokasi, asosiasi dan sebagainya. Belum pernah kita coba apakah itu mungkin dimungkinkan, misalnya bandara. Kemudian yang kedua, secara global FAO sebenarnya punya program sendiri namanya CEPAL. Itu untuk salah satunya adalah menafsir tutupan lahan secara global, dan secara berkala mereka mengumpulkan penafsir di masing-masing negara untuk menafsir titik-titik tertentu yang mereka tetapkan bahwa tafsirlah ini apakah betul penafsiran mereka. Jadi itu akan dibawa ke secara global nanti. Tahun lalu terakhir diadakan di Bali. Jadi mereka mengumpul 22 orang, karena kami ada 22 BPKH perwakilan menafsir di Indonesia. Jadi dia sudah ada sampelnya. Dia CEPAL, sistem point cloud juga. Cloud computing juga. Kemudian yang ketiga, sebenarnya tadi dikatakan ada errornya. Iya, karena kita pernah mencoba misalnya di daerah Palu, di Sulawesi Tengah, bagian Tentena, bagian Tojo Una. Google Earth Engine itu digunakan bisa juga untuk mendeteksi berapa sih luas terdampak kebakaran hutan. Teorinya bahwa misalnya pada bulan Maret, awalnya kita ambil awal Maret, kemudian akhir Juni kita menghitung berapa sih kebakaran hutannya. Nah, teorinya bahwa jika pada awalnya ada vegetasinya, kemudian di akhirnya sudah tidak bervegetasi, berarti itulah dampak kebakaran. Itu akan langsung terhitung secara luas. Tetapi setelah kita analisa, ternyata dia menunjukkan sebagian bekas kebakaran itu di laut. Nah, ternyata karena perintah kita katakan bahwa jika dia sudah tanah, itu berarti dia sudah bekas terbakar. Padahal yang di laut itu adalah sedimentasi, proses erosi yang terjadi di gunung. Saya kira itu tambahan. Terima kasih. Terima kasih Mas Emba. Silakan Mas Tanto. Ya, terima kasih. Tadi betul sekali yang dikatakan Mas Emba ya. Jadi untuk fitur-fitur kelas itu memang kita KLHK dia punya sendiri. Kemudian tempat lain juga sebenarnya KLHK itu sudah SNI loh, sudah SNI setahu saya. Soalnya dulu pada saat draftnya itu saya sempat lihat-lihat juga.
kalau menggunakan Google Earth Engine ya, sejauh yang saya pernah pakai, ya, itu hasilnya di luar dugaan. Di luar dugaan artinya apa? Lebih baik, jauh lebih baik. Ya. Karena kita tidak lagi menggunakan sistem pengolahan yang konvensional ya. Konvensional saya katakan misalkan apa ya kalau klasifikasi itu ya metodenya ya. Nearest neighbor ya atau apalagi gitu ya. Itu udah kita nggak pakai lagi. Kita semua mainnya di machine learning ya. Dengan machine learning kemudian salah satu metodenya yang cukup populer itu adalah random forest ya. Saya kemarin gunakan itu untuk mengklasifikasi mangrove, terus tanaman yang lain, kemudian tutupan yang lain di pantai gitu. Itu benar-benar terpisah mangrove-nya. Nah, memang sih kalau machine learning itu contoh dia harus mempunyai sampel yang cukup banyak ya, sampel yang cukup banyak. Tapi hasilnya di luar dugaan tadi. Jadi kalau dulu saya misalkan pakai yang konvensional itu bisa aja di tengah sawah ada rumah gitu ya, di tengah sawah ada air padahal bukan air, ada sesuatu yang semestinya nggak di sana. Nah kalau dengan machine learning tadi itu bersih, jadi benar-benar ponds itu tambak ya. Nah tambak itu kotak itu bersih, tengahnya nggak ada yang lain lagi gitu ya. Jadi tambak itu tengahnya air, kita definisikan sebagai air, udah dia bersih gitu air. Kemudian juga laut benar-benar pantai garis pantai coastal line-nya itu very clear coastal line-nya. Nah itu yang pernah saya lakukan juga untuk di beberapa daerah pantai ya. Tapi memang sekali lagi kita harus memperkaya data lapangan kalau untuk hasil yang luar biasa gitu. Tadi apa lagi ya? Mungkin itu ya. Kalau yang lain bandara, tadi kenapa? Kalau yang bandara. Oh iya bandara juga. Jadi kalau bandara tadi itu bukan bandara yang saya temukan di sana, tapi jalan tol ya. Dia kan di sebelah jalan tol itu ada yang tambahan gitu ya. Nah itu saya definisikan sebagai satu kelas sendiri gitu, dan itu bagus sekali. Dia terkelaskan sesuai dengan, tetap aja ini kan 30 meter ya, tapi bagus bentuknya itu bagus sesuai. Jadi misalkan yang tampilannya soal ada yang coklat, misalkan kita RGB-nya 653 tadi, kemudian tampilannya ada yang coklat atau ada yang purple dan segala macam, kita kasih di sana sebagai sampel satu kelas, itu hasilnya bagus. Jadi kalau bandara saya belum pernah mengklasifikasi bandara, cuman saya yakin itu akan menjadi bagus juga, karena sama itu apapun itu model di permukaan itu akan sama. Oke, terima kasih Mas Hartanto. Ini ada beberapa pertanyaan di chat room, Pak. Pertama, ini dari Mas siapa ini, Mas Bas? Nanyain tentang template kodenya, apakah boleh di-copy di sini? Oh gitu. Ya, gimana dengan template dengan code-nya tadi itu? Oke. Kalau untuk code tadi itu ya, itu saya pikir saya mendapatkan juga dari sampel ya, dari sampel yang saya modifikasi ya, saya buat sederhana mungkin. Nah itu saya pikir kita lihat dari sampel juga banyak, atau nanti saya lihat aja, saya pilih juga ya yang dari yang saya berikan tadi, mungkin bisa juga saya masukkan dalam satu dokumen gitu, misalkan docs gitu ya, nanti saya atau PDF gitu, nanti saya coba masukkan dalam satu file doc. Oh ya, kalau untuk dokumen-dokumen tadi yang script tadi, nanti akan saya buat linknya di YouTube ya, karena ini akan saya tampilkan di YouTube, tapi mungkin di YouTube-nya baru besok siang ya, prosesnya malam nanti soalnya. Manual. Oke. Tadi ada lagi? Ya, oke. Terima kasih Mas Hartanto. Ya, ada yang lain, silakan Bapak Ibu. Ayo. Ya. Rahmat. Silakan Pak Rahmat Jaya. Silakan Mas Rahmat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guru saya Pak Hartanto ya. Setelah kita olah data ini, kita mengambil atau mengekstrak data itu bagaimana caranya? Maksudnya informasinya itu kita simpan dalam bentuk apa itu nanti? Kalau semacam penggunaan lahan tadi, apakah JPG atau pertanyaan itu seperti ini? Oke. Terima kasih. Ya. Oke, ini memang pertanyaan yang umum ya, artinya hasilnya terus gimana dong? Ya. Nah hasilnya itu dengan tambahan script ya, karena kita bermain di program ya, semua ada scriptnya dan scriptnya sangat-sangat sederhana. Dengan bantuan script tadi,
kita bisa save langsung ke Google Drive kita, atau kita hanya save ke Google Earth Engine juga tadi yang kita punya kapasitas 250 GB tadi, kita save aja ke sana sebagai aset. Kalau kita save ke Google Drive kita save sebagai GeoTIFF. Jadi kita nggak masalah kan? Kalau GeoTIFF kita bisa baca di software yang lain kan, di ArcView pun bisa dan sebagainya bisa. Kemudian nanti di sana kita perindah tampilannya karena dia di sini tidak mengutamakan atau tidak membuat layout, kita nggak bisa. Kita nggak bisa membuat layout. Jadi kita caranya tadi adalah kita buat daerah studi kita, kemudian kita buat kotak gitu ya, kotak atau poligon juga boleh untuk daerah wilayah kita, wilayah yang akan kita save, kita buat. Kemudian wilayah yang membatasi itulah kita masukkan dalam, kita definisikan dia sebagai vektor. Kemudian kita bukan vektor, sebagai wilayah yang region, sebagai region. Kemudian kita save langsung ke Google Drive kita. Jadi kita langsung save ke Google Drive kita. Caranya gimana saya nggak bisa ngajarin di sini, tapi saya udah pernah tampilkan itu di YouTube juga. Nanti gimana ya? Nanti gini aja, tips-tipsnya nanti saya kasih di YouTube deh, supaya gampang. Kalau ngeliat langsung kan pasti ini. Tapi kalau di sini saya pikir waktunya kita nggak cukup. Oke. Jangan khawatir, GeoTIFF, formatnya GeoTIFF, jadi bisa dibuka di mana-mana. Yuk, kasih Mas. Oke, terima kasih Mas Rahmat. Yang lain silakan Bapak Ibu. Kita masih punya waktu sekitar 14 menit. Boleh masuk? Silakan Mas Budi Sulistiwadi. Mas Budi, aduh, Mas Budi bahaya nih. Satu angkatan di ITC ini. Orang aku cuma say hi loh sama Mas Hartanto, sama Mas Arif. Monggo Mas. Mantap semua. Maaf lahir batin pertama untuk teman-teman, lama ketemu. Senang sekali bisa kumpul di forum ini. Sekali lagi kumpul juga dengan teman-teman halal bihalal. Ini pertanyaan sudah cover semua sih dari Mas Hartanto. Cuman paling tinggal sedikit saja yang saya masih penasaran itu dia untuk basis data citranya apa bisa mengakses semua penyedia? Pertanyaannya apakah bisa masuk ke ESA, kemudian bisa masuk ke citra-citra yang lain juga dari pengalaman Mas Hartanto seperti apa? Gitu. Itu dulu mungkin, makasih. Oke, makasih Bud. Apa kabar Bud? Lama tak besok. Oke. Kabar baik. Saya coba tunjukkan ya. Saya coba tunjukkan tadi. Media. Ini selalu potong. Oke. Baik. Sebetulnya data apa aja sih yang ada gitu kan ya. Nah, untuk mencarinya kita gampang. Kita ke search places ya di atas di sini. Misalkan tadi yang gampang dulu lah, jangan yang susah. Misalkan tadi Landsat. Terus Landsat. Landsat di sini kita cari, dia ada macam-macam data. Sebentar, ini belum keluar semua. Oops, ini banyak sekali. Jadi koleksinya ada yang sudah hasil olahan, ada juga yang masih asli. Sebentar, dari sini aja deh. Nah ini, dari Landsat 1 MSS sampai Landsat 8. Ya, jadi semua umur Landsat di sini dia sudah dikasih ya. Kita free mengaksesnya, dan beberapa tadi ada produk. Terus juga di bawah di sini ada beberapa tabel-tabel hasil pengukuran juga ada. Kemudian apakah Landsat saja? Enggak juga. Kita misalkan Sentinel, yang lagi ngetopkan sekarang Sentinel ya. Lihat di Sentinel juga, ini banyak sekali. Sentinel di atas hanya ini berdasarkan lokasi. Nah di sini ada Sentinel 1 SAR bisa kita akses. Kemudian Sentinel 2-nya ada. Sentinel 5 yang kemarin sekarang lagi ngetop nih, masalah nitrogen dioxide ya, sulfur dioxide gitu kan. Tentang ozonnya, terus tentang ini real time nitrogen dioxide itu bisa kita akses datanya. Jadi dari sini kita sudah bisa mendapatkan data macam-macam. Juga misalkan batas negara juga ya, batas negara atau batas wilayah itu sama seperti di Google, kita langsung cari di sini, kita bisa dapatkan. Nah untuk yang hasil kajian misalkan di NASA gitu saya nggak tahu juga ya, tapi sepanjang mereka sudah share sebagai public data ya, sebagai public data yang public, itu saya pikir bisa. Tapi saya belum pernah akses Bu. Oke, mungkin itu aja Bu.
Baik, terima kasih Mas Tanto. Terima Salam kasih. semua, terima kasih Mas Irawan. Senang bisa ketemu lagi. Terima kasih. Sip, Bud. Terima kasih. Itu di Mas. rumah, Bud. Terima kasih Mas Budi dan Mas Hartanto. Ya, yang lain silakan Bapak Ibu. Yang lain? Saya lihat ada Profesor Yosep Ruslim nih dari Universitas Lambung Mangkurat, Unlam. Silakan Unmul. Profesor Yosef. Hormat. Pak Yosep. Profesor Yosep Ruslim, apa kabar? Beliau kayaknya mood Pak. Ah, iya, lagi Iya. lagi ditinggal mungkin. Mute dia punya Oke. mute ini. Ya, Ada lagi yang bisa ada lagi yang Pak, saya boleh nanya nggak Pak sedikit? silakan Mas Arif. Banyak juga Oke, boleh Mas, iya. jangan salah. Buat Pak Hartanto ini, terima kasih Pak. Waduh, ini saya tertarik sekali karena kebetulan saya juga lagi meneliti tentang LST Pak. Tapi ya saya masih pakai cara manual Pak, makanya begitu Bapak sampaikan LST, wah saya tertarik sekali nih. minimal, konvensional. minimal untuk ya minimal untuk overview-nya ya, sorry Pak, konvensional masih cara yang lama lah. Nah, tapi untuk yang mungkin karena saya tidak terlalu sering bermain dengan script atau sintaks ini, untuk mengenai sintaksnya Pak, mengenai kodenya seperti yang disampaikan oleh Pak Bas tadi, kalau pakai cloud computing ini, apakah berarti basicnya kita harus mendevelop scriptnya atau code-nya dari awal, atau misalnya sudah ada yang disiapkan oleh GE terus kemudian kita tinggal modifikasi, atau memang purely kita harus tahu dulu, kan biasa bahasa-bahasanya berbeda-beda Pak ya, bahasa-bahasa scriptnya itu di tiap software, atau misalnya kita biasa dulu main di modeling banjir pakai misalnya OpenLism misalnya, itu kan juga pakai code, tapi apakah di sini berbeda juga kodenya, atau sebenarnya kurang lebih hampir sama? Mungkin itu aja dulu Pak. Ya, di Google Earth Engine dia punya bahasa yang apa namanya, istilahnya itu high level ya, high level language. High level itu artinya yang paling gampang kita mengerti ya, dengan bahasa-bahasa yang sehari-hari. Kalau low level kan bahasa mesin ya, itu kalau high level udah bahasa yang paling kita mengerti. Memang dia beda dengan yang lain ya pasti, karena dia hanya mendefinisikan function-function yang sudah mereka buat. Istilahnya itu ada constructor, ada macam-macam gitu ya. Dan mereka menggunakan model apa namanya modul. Ya, kita manfaatkan modul-modul yang sudah ada. Kemudian tadi kita belajar script dari mana? Apakah harus dari nol, kemudian baru kita proses? Kata saya menganut paham Pak Habibie nih. Kita lompat, kalau bisa kita lompat sejauh-jauhnya. Quantum leap. Kalau frog leap hanya pendek-pendek, kita bisa quantum leap. Caranya gimana? Kita searching aja di Google sampelnya. Ya, kita dapatkan misalkan tentang LST. Kita LST in Google Earth Engine. Kita cari, ada beberapa. Kita buka, mereka akan memberikan script full untuk kasus mereka. Bahkan ada yang di jurnal, ada yang segala macam ya, tapi ada juga yang modelnya ditaruh di web, kemudian bisa kita modifikasi. Ya, kita langsung modifikasi sesuai dengan yang kita inginkan. Itu jauh lebih bagus. Maksud saya jauh lebih cepat. Yang penting kita harus paham. Jadi setiap step apa, biasanya mereka menjelaskan kok. Jadi setiap misalkan untuk melakukan ini baris sekian dia untuk apa, baris sekian dia untuk apa, baris sekian. Jadi mudah sekali kita untuk memodifikasinya. Tadi seperti LST itu saya tadinya tidak paham, saya tidak tahu buatnya dari mana gitu kan, sama tadi pertanyaannya tadi. Kita buatnya dari mana nih? Saya cari, dapat, terus saya pelajari dengan keterangan dia kan. Oh ini untuk apa fungsinya, langsung kita modifikasi. Gitu kita modifikasi, kemudian kita coba. Salah itu wajar ya, kalau ada salah-salah itu wajar. Terus kita coba aja, semakin banyak salah semakin kurang ajar. Tapi dengan banyaknya salah kita paham akhirnya. Oh ini maksudnya seperti ini. Oke, udah gampang. Jadi saya pikir ada baiknya kita mencari dulu contoh ya, kemudian kita modifikasi. Itu jauh lebih mudah, mempercepat kerja kita, sangat mempercepat. Baik Pak, terima kasih Pak. Maka Mas. Terima kasih Mas.
Ya, gimana Mas Hartanto? Jika masih ada yang lain, silakan. Boleh nanya sedikit? Mas Jarod, silakan. Ya, simple question aja Pak Hartanto. Kira-kira kalau yang Google Earth Engine ini kedepannya bakal jadi pembunuh software remote sensing apa enggak sih? Kalau kita berpikir linear, saya akan jawab iya. Tapi kita nggak tahu kan kedepannya seperti apa kan? Nah, kalau saya berpikir linear, iya. Karena saya udah nggak perlu lagi software di komputer saya. Sejak saya mengenal Google Earth Engine sekian tahun yang lalu, saya nggak perlu lagi software. Kecuali beberapa kasus khusus ya, misalkan hyperspectral. Nah, hyperspectral sepertinya saya belum menemukan modul yang disediakan gitu ya. Jadi untuk hal semacam itu saya harus menggunakan software konvensional. Tapi kalau untuk yang lain-lain itu udah saya plus aja. Saya lupakan yang AirDAS atau NV dan lain sebagainya yang license-nya dalam hati itu. saya gunakan Google Earth Engine. Dan saya tidak takut dengan data, karena data tetap ada di sana kan. Saya nggak akan lupa bawa hard disk. Saya lupa bawa hard disk, datanya di mana segala macam. Dan skripnya kan kecil banget. Skrip kan cuma teks aja kan, teks yang hanya berapa bit. Oke. Jadi, kalau berpikir linear, iya. Tapi kalau nggak berpikir linear, ya mungkin banyak kemungkinan terjadi. Oke, makasih Pak. Yuk. Terima kasih Mas. Ini ada juga pertanyaan di chat room dari Pak Rahmat Jaya. Ini kayaknya ditujukan ke Mas Rizky. Apakah kodenya paling banyak dalam bahasa JavaScript? Ini mungkin ke Mas Rizky. Mas Hartanto mungkin bisa menjawabnya. Kalau yang saya tahu ya di script yang kita gunakan di sini, dia tidak menggunakan JavaScript lagi gitu ya. Tapi kalau kita mau mengendalikan dia dari luar, jika kita mengendalikan dia dari luar, bisa kita pakai Java. Artinya gini, Google Earth Engine ini membuka developer untuk bisa mengakses dari luar. Kita punya Python gitu ya, bisa kita akses. Jadi kita gunakan Python kita untuk mengendalikan dia dari luar. Nah itu gila lagi kan. Jadi benar-benar orang dibuat sebebas-bebasnya untuk mengakses segala kemampuan di sana. Bukan hanya harus login, tapi cukup dari luar juga kita bisa. Kita pakai Python gitu bisa. Oke, mungkin itu. Oke. Yep. Terima kasih Mas Hartanto. Thank you for your very impressive presentation. And some of them is quite technical stuff, but yeah, you can follow it. Mbak Jorian and Mas Sarkan, thank you very much for the. Do you have any questions? Not Yeah. really related. I just saw Go on ahead. Facebook. I just saw on Facebook a sad message of Elon that Sean passed away. Could you send us on behalf of ITC? And we'll be in touch with him as well. But I just saw it. Ya, so ini Pak turut berduka cita. Condolences to Mas Iwan Setiawan because of his daughter passed away like 2 days ago. Yeah, so we will pass your condolence to Pak Iwan. Thank you very much. Pak Hartanto yang akan menyampaikan. Ya. Okay, guys. I'm very pleased today that there are more than 30 participants attending the meeting, attending the webinar. Hang on. This is our third session of the Net Talk. The first session, Mr. Emba talked about the application of microlight, right? Strike for forest mapping. The second talk is Mbak Evi, talk about the national census. The next speaker will be Pak Sumar Galena. Next week, KSA method for calculating the rice yield nationally. So please, we invite you all to attend and participate. Please also invite your friends, colleagues. The more, the merrier. Jadi makin banyak semakin baik, Pak. And last but not least, karena ini masih dalam suasana Lebaran,
So mohon maaf lahir dan batin. So we are still in Eid Mubarak celebration, Julian and Falcon. So to celebrate the end of Ramadan fasting season. So happy Eid Mubarak to all of you, sending you best wishes and wishing that brings you joy and blessing. Semoga semangat Ramadan dan Idul Fitri memberi kita kesehatan, kesabaran dan keikhlasan dalam menghadapi COVID-19 ini. Mungkin sebelum kita tutup, kita bisa berfoto bersama. Ya. Video di. Ya, silakan di turn on semua ininya. Please turn on your video, so you may make a group picture. Group picture. Group pictures. 1, 2. Oh, belum. Oke, group picture. 1, 2, 3. One more. Ya, layar kedua belum nih. 1, 2. Oke, sip, selesai. Sudah. Oke. Yap. Terima kasih banyak. Thank you well and see you next week. Stay healthy and stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Thank you Jolien, thank you Sarkan. Guys, terima kasih banyak. Terima kasih. Waktunya halal lebih halal Pak. Silakan. Iya. Udah open ini. Open. Sudah officially kita close. Ya. Silakan. Klasifikasi kan berdasarkan 15 slide yang menggunakan klasifikasi. Ya itu Mas Santo. Ya. Saya ikut yang Hansen itu kan, saya di ini Hansen kan dia hitung apa namanya tutupan pohon dia gunakan Pak. Jadi bukan tutupan hutan. Iya. Digunakan tutupan pohon. Dan dia kayaknya publik tiap tahun ya ada tutupan pohon itu. Nah Mas Emba, kami lagi kembangkan metodologi supaya bisa kita campur antara untuk klasifikasi hutan, kita campur antara tutupan hutan dengan tutupan pohon itu supaya kita bisa menghitung sebentar degradasi hutannya. Setahu saya Pak Hansen dia berapa sih persentase hutan dalam setiap hektar? Seperti itu dia. Nah, karena terminologi kita berbeda, dia mengatakan berapa sih deforestasi. Dia lebih mengarah ke deforestasi. Tapi kalau kita kan kawasan hutan, di terminologi kita kawasan hutan itu kan bisa saja kita berhutan, bisa juga savana, bisa hutan terbuka dan sebagainya. Di situ perbedaan dasarnya. Ya. Itu kami coba kemarin di Jambi, karena proyek ini di Jambi, kami mencoba untuk gabungkan antara tutupan klasifikasi kita di KLHK dengan tutupan itu untuk meningkatkan dia punya bukan akurasinya kan sudah 80% sampel di kita kan produksi dengan minyak. Untuk meningkatkan itunya kita gunakan itu dua datanya kita campur di coba lihat. Lumayan hasilnya. Ini kalau tahun ini penafsiran kita mulai bulan ke depan ini, nanti dia akan dikompilasi secara nasional setelah melalui quality control di kawan-kawan di SDH, itu akan dirilis ke publik. Nah sebenarnya kalau di kita juga biasa masih memperhatikan sisi politisnya, karena kalau tiba-tiba drop kawasan hutannya itu akan jadi pertanyaan, loh kepala dinas kehutanan provinsinya bikin apa? Ya apa? Iya, bahaya. Itu yang bahaya. Off the record ya. Nah itu yang perlu sehingga memang serba salah kita. Memang juga bahwa local knowledge itu perlu banget untuk teman-teman penafsir. Saya katakan bahwa karena memang dari Jakarta yang menafsir itu banyak salahnya. Karena mereka tidak cuma membaca namanya menafsir Bicitra aja, apalagi di Lancet. Karena memang jurnalis kita baru Lancet. Untuk
citra resolusi tinggi kan bukan penafsiran lagi, tapi sudah OBI ya, object based identity analysis. Pun kita kan nggak bisa dapat citra seperti itu yang resolusi tinggi itu setiap saat, karena mungkin karena mahal dan sebagainya. Karena kita kan cuma dapat gratisan dari Syarif kantornya. Di kami yang ada masih spot yang tutupan spot yang liputan tahun 2015-2017 itu kan sangat lama sih, tapi untuk sekedar sebagai referensi ya masih bisa. Makanya juga biasanya penafsiran kami kan sedikit dikomplain, loh ini kok kasar banget lah, memang karena kita nafsirnya secara wilayah, sehingga sudah diwanti-wanti bahwa maksimal di skala satuan 50.000.